pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tidak terima anaknya meninggal dunia setelah ditangkap polisi, puluhan keluarga mengarak jenazah ke Mapolda Papua. Gerebek markas KKB di Yahukimo, polisi tangkap 9 orang dan sita senjata rakitan. Dua pekan usai lebaran, harga telur di Merauke turun. Seorang pria berinisial MD di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Sabtu lalu. Namun anggota keluarga dan rekan almarhum rupanya tidak terima. Lalu mereka mengarak jenazah almarhum dari rumah duka di Argapura ke Mapolda Papua pada Ahad kemarin. Untuk mencegah keributan, polisi menghadang arak-arakan dengan menyemprotkan meriam air. Masa akhirnya kembali membawa jenazah ke rumah duka di Argapura. Menurut polisi, almarhum merupakan provokator penyerangan terhadap aparat kepolisian saat hendak meringkus almarhum di Argapura Jumat pekan lalu. Almarhum ditangkap karena mencuri. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan saat akan ditangkap, tersangka melawan dan bersama rekan-rekannya menyerang polisi dengan melempari batu. Masih dalam keadaan aman terkendali. Ya. Ini berkat bantuan juga dari tokoh-tokoh, Pak RT, Pak RW, kemudian dari pihak keluarga. Ya, bahwa sepakat situasi ini harus dijaga. Ya. Semua tidak ada yang mau menerima musibah. Tapi kita tidak bisa menghindar daripada musibah itu dan kita harus hadapi musibah ini dengan dewasa, dengan bijak agar kepentingan lain ya tidak terganggu. Ini residivis curhat. Ya. Kemudian kami juga mendapat laporan, ada laporan polisi bahwa yang bersangkutan juga melakukan pencurian dengan pemberatan. Ya, itu sudah kita periksa saksi-saksi dan sudah cukup bukti menyatakan yang bersangkutan adalah tersangka. Ya. Kemudian juga ini sudah menjadi oknum ini sudah menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan di restoratif justice oleh kepolisian sektor setempat. Tersangka sempat dibawa ke Mapolresta Jayapura Kota, namun kondisi kesehatannya menurun, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dan pada Sabtu dini hari, akhirnya meninggal dunia. Almarhum sebelumnya pernah dipenjara karena kerap mencuri. Dari catatan kepolisian, ia juga sering mendapatkan kebijakan restoratif justice atau pengampunan dari kepolisian dalam kasus yang sama. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim gabungan Satgas Damai Kartens menggerebek persembunyian anggota KKB di Yahukimo Sabtu lalu. Aparat menangkap 9 orang, 3 orang merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga pada 30 April lalu. Pelaku ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan markas di Jalan Paradiso, tepatnya di belakang Kompleks Anggruk, Distrik Dekai. Saat penggeledahan, tim gabungan menemukan sejumlah dokumen, anak panah, kapak, parang, hingga senjata api rakitan. Tim dari Damai Karten juga berhasil mengamankan kurang lebih 9 orang dan dari hasil pemeriksaan kita memastikan ada 3 orang yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap 2 orang masyarakat Yahukimo tanggal 30 April 2023. Yang pertama adalah inisial NM, kemudian inisial ES, dan yang terakhir adalah inisial YS. Ketiganya berusia 18 tahun dan dari ketiganya itu kita mendapatkan bahwa mereka terhubung dengan kelompok kriminal bersenjata dari kelompok Yahukimo, di mana pada tanggal 2 Mei kita berhasil mengidentifikasi dari orang-orang yang mengupload video menyatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dan dari investigasi tersebut kita bisa mengamankan 3 orang tersebut.
3 anggota KKB yang terlibat kasus pembunuhan tersebut terungkap berdasarkan hasil identifikasi sebuah tayangan video yang diunggah KKB Yahukimo. Di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, seorang anggota KKB akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Pria yang tinggal di Jalan Sumuri ini mengatakan ingin hidup tenang dan damai, serta ingin membantu pemerintah memajukan tanah Papua. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, Yosep merupakan anggota KNPB yang terafiliasi dengan KKB. Perintah dari Bapak Kapolres, kita turun langsung ke sana bersama dengan Bapak Kapolres untuk mencari tahu orang ini. Akhirnya berdasarkan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan sama Kapolres di sana, kita ketahui bahwa yang bersangkutan memang benar ada di sana. Seperti itu. Selanjutnya yang bersangkutan, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan interogasi awal di sana. Setelah interogasi awal, yang bersangkutan mengakui bahwa terafiliasi dari kelompok ini, dan ada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan di Fafat seperti itu. Akhirnya yang bersangkutan kita bawa, ini ingat waktu pada saat sudah sore jam 4, kami harus balik tidak ke Malama, kita bawa kembali ke Bintuni untuk dilakukan pendalaman. Nah, dalam beberapa hari, 2 hari pertama kita melakukan pendalaman, baik pendalaman berdasarkan pemeriksaan awal yang dituangkan dalam acara interview maupun pengecekan di secara manual yang di handphonenya. Handphone yang dimiliki pada saat itu 3. TNI Polri bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus melakukan pendekatan terhadap warga agar tidak terpengaruh propaganda KKB yang memberikan janji manis. Aparat kerap memberikan pemahaman agar pikiran dan wawasan mereka terbuka dan mau mendukung pembangunan agar kawasan Teluk Bintuni menjadi maju dan sejahtera. Arthur dan Topat melaporkan dari Yahukimo dan Bintuni. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri masih berupaya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mertens yang sudah 3 bulan lebih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Namun berlarutnya upaya pembebasan sandera menyebabkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Duga menjadi terganggu karena penerbangan ke sejumlah distrik di Kabupaten Duga terhambat. Pesawat berbadan kecil yang terbang membawa logistik bahan makanan ke sejumlah distrik sulit mendarat karena takut. Dampak daripada penahanan pilot ini, semua akses pelayanan ke daerah, penerbangan juga tidak bisa masuk ke daerah-daerah. Kami juga tidak bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama pelayanan kesehatan, kemudian juga mobilisasi kebutuhan logistik ke daerah-daerah distrik yang daerah Duga di atas. Kemudian juga dampak dari itu juga masyarakat juga bisa mengalami kelaparan, kesakitan, kemudian juga nanti ada terjadi operasi. Kalau operasi pasukan TNI Polri masuk, kemudian mereka OPM juga baku kontak di sana, ya pasti masyarakat juga korban itu, sehingga kami sementara ini berusaha lobby koordinasi komunikasi sudah berapa bulan ini sudah jalan, tetapi belum ada hasil yang signifikan. Bupati Duga khawatir bila operasi pembebasan ini terlalu lama akan mengakibatkan banyak warga di daerah pedalaman kelaparan. Sejauh ini pemerintah daerah Duga sudah berupaya berunding dengan kelompok kriminal bersenjata agar pilot tersebut segera dibebaskan, namun masih menemui jalan buntu. Dan Rem 172 Prajawira Yakti Brigjen Jo Sembiring mengatakan pihaknya masih memfokuskan pencarian pilot Susi Air dengan mengedepankan pendekatan negosiasi. Kita lakukan, kita mohon doanya supaya ini bisa dengan cepat. Masih di wilayah Kabupaten Duga kompleks. Ada penambahan pasukan kah? Tidak ada. Kebutuhan pasukan yang ada di sini dia. Hanya ada pergantian pasukan kemarin sudah kita lakukan gitu. Sejak 7 Februari lalu, KKB menyandera pilot Susi Air sesaat setelah pilot mendaratkan pesawat di lapangan terbang Distrik Paro. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus milik maskapai Susi Air. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Merauke resmi menutup operasi ketupat untuk mengamankan dan menertibkan mudik lebaran yang berlangsung selama sebulan. Secara umum pelaksanaan operasi ketupat di Merauke berjalan lancar
dan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas juga bisa dikatakan minim, yakni hanya 12 kasus kecelakaan dengan 1 korban meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan kondisi jalan yang rusak di beberapa kawasan, khususnya di jalur mudik, serta penerangan jalan yang minim merupakan kendala utama kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Arus mudik sendiri sampai dengan saat ini ya sudah berakhir kemarin, berjalan dengan lancar, tapi memang di beberapa titik memang terjadi kepadatan tapi tidak terlalu padat dikarenakan adanya hambatan-hambatan, mungkin salah satunya dikarenakan faktor jalan rusak ya. Mungkin seperti kayak di pertigaan Kuprik itu ada jalan yang berlubang juga, terus mungkin dari arah ke Kurik juga banyak jalan-jalan yang kurang bagus ataupun memang sulit untuk dilewati untuk roda 2 maupun roda 4. Dan untuk kecelakaan sendiri dibandingkan tahun kemarin kita masih sama ya, untuk kasus laka ada 12 dan meninggalnya juga kemarin sama, kita 1 di tahun kemarin 1 dan di tahun 2023 juga 1. Dan kemarin meninggal juga dikarenakan karena faktor jalannya sih, karena dia kecepatan tinggi dan kondisi jalan menuju arah ke Sota Trans Papua itu kan memang jalannya sedikit sempit. Nah, dia kaget mungkin ada kendaraan, setelah itu dia membanting setir ke arah kanan dan tergelincir dan akhirnya. Dalam operasi ketupat tahun 2023, selain laka lantas, polisi juga mencatat pelanggaran yang berjumlah 445 kasus, diantaranya kelengkapan kendaraan hingga kesadaran pengendara terhadap keamanan selama perjalanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pendidikan di Provinsi Papua Selatan saat ini masih tertinggal dibanding daerah lainnya di Indonesia. Terbukti dari jumlah anak yang buta huruf serta tidak sekolah ternyata masih banyak di provinsi ini. Pemprov Papua Selatan selama ini tidak berpangku tangan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan, antara lain dengan menyiapkan sejumlah program yang difokuskan pada pendidikan literasi dengan menggunakan kurikulum merdeka. Kepala Dinas Pendidikan Papua Selatan Alo Jopang mengatakan pemerintah juga akan mendukung operasional yayasan serta lembaga pemerhati pendidikan bekerja sama dengan UNICEF. Yang namanya itu program literasi dasar. Sudah kerjasama dengan UNICEF, juga ada beberapa kabupaten Merauke sebenarnya sudah jalan. Ya, berapa sekolah, ada 15 ini sekolah. Nah, ini inisiatif dari kabupaten. Kami dari provinsi, kami sudah siapkan peraturan gubernur tentang literasi. Kita wajibkan untuk semua daerah jalan itu, program itu, literasi dasar dan numerasi. Nah, kami juga di provinsi ada program-program yang kita istilahnya bantuan atau subsidi ke yayasan-yayasan. Mereka juga harus bantu kita juga untuk percepat itu tuntas literasi dasar itu. Jadi kita lagi atur seperti itu. Metode tersebut saat ini sudah mulai diterapkan, namun diakui hasilnya belum optimal karena masih dalam proses penerapan. Terbatasnya infrastruktur seperti sekolah dan jumlah tenaga pengajar adalah penyebab pendidikan di Papua tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bekerjasama dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM, Dinas Pendidikan Supiori menggelar pameran pendidikan Supiori School Expo. Pameran ini merupakan kemajuan dan perubahan yang dilakukan sekolah di Kabupaten Supiori. Pameran ini digelar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Pameran berlangsung selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori mengatakan pameran ini untuk menunjukkan transformasi pendidikan di Supiori melalui kurikulum merdeka. Selain itu, pameran tersebut adalah wujud dukungan pemerintah Kabupaten Supiori terhadap sekolah yang menjadi sasaran gerakan sekolah menyenangkan yang menerapkan perubahan sistem belajar mengajar menuju merdeka belajar. Kelulusan ujian kenaikan kelas yang selama ini dilakukan secara tertulis di sekolah ataupun secara berbasis komputer, di tahun ini kita ubah menjadi ujian berbasis proyek. Ujian yang menghargai semua peserta didik punya bakat masing-masing. Ujian yang tidak menghasilkan penghakiman,
Karena kalau ujian yang selama ini kita lakukan adalah ujian yang menghasilkan penghakiman. Kenapa ada penghakiman? Karena hasil ujiannya akan menghasilkan si A juara 1, si B juara 1, dan bagaimana perasaan si C yang juara terakhir. Itulah sebabnya di tahun ini kita melakukan ujian yang berbasis proyek, di mana semua anak dianggap sama, semua anak dianggap berbakat, semua anak dianggap hebat berdasarkan keunikannya masing-masing. Penampilan-penampilan tadi adalah bagian dari ujian itu, bahwa ada anak-anak yang mungkin tidak bisa pintar matematika, tapi dia pintar menari. Diharapkan sekolah di Kabupaten Supiori menjadi sekolah yang menyenangkan, di mana guru-guru terbuka untuk menyambut anak-anak didik dari berbagai latar belakang dan tidak memandang hanya sebatas kemampuan akademik semata. Kami sangat senang karena anak-anak lebih senang karena lebih beraktivitas di luar kelas. Berbeda dengan kalau menggunakan, biasanya kalau kita memberikan tugas atau misalnya disuruh menulis di kertas begitu, kadang anak-anak aduh bagaimana caranya ini gitu. Jadi lebih ke anak-anak lebih antusias ke luar, lebih senang beraktivitas gitu. Dalam pameran ini juga diumumkan kelulusan serentak mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana informasi disampaikan lebih optimal agar peserta didik mampu mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Melalui kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Tim Liputan melaporkan dari Supiori. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar lomba memodifikasi mesin mobil yang diikuti 3 sekolah jurusan teknik mesin di 3 kabupaten. Lomba dilangsungkan di halaman Gor Heatsai Merauke Ahad kemarin. Ada 2 jenis mesin kendaraan yang dimodifikasi dalam lomba ini, yakni mesin mobil dan sepeda motor. Setiap peserta diwajibkan untuk menyelesaikan berbagai kendala atau kerusakan serta memodifikasi dan melakukan perbaikan mesin. Selain itu, mereka juga harus menciptakan inovasi agar mesin kendaraan menjadi lebih baik. Ini tingkat Provinsi Papua Selatan. Untuk jenis perlombaan yang kita akan adakan adalah ada 3 jenis, yaitu 1 transmisi overhaul seperti ini, kemudian engine overhaul, kemudian engine tune up troubleshooting dengan mobil Agia tahun 2018. Pesertanya dari SMK 1 MAPI, kemudian Santo Antonius, kemudian terakhir SMK Negeri 3 Merauke. Untuk tipe penilaiannya apa saja penilaian ini? Ya ini Pak, ada 3 jenis Pak, ada engine tune up, engine overhaul, sama overhaul transmisi. Lomba memodifikasi mesin kendaraan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Lomba ini diikuti banyak peserta yang tertantang untuk mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua pekan setelah Lebaran, harga telur di Merauke perlahan turun. Saat ini harga telur di Pasar Rawamanggu Rp75.000 perak, turun dari harga sebelumnya Rp80.000 perak. Turunnya harga telur di pasaran disebabkan permintaan atau kebutuhan warga akan telur usai Lebaran juga menurun. Beli telur untuk jual kembali Pak ya. Nah sekarang agak turun Pak ya. Ya yang harga 780 kemarin, sekarang harga berapa Bapak belinya nih? 75 Pak. 75 Pak ya, 80 Pak ya. Biasanya kalau dijual itu berapa per biji Pak? 3.000 Pak ya. Kemarin waktu sebelum Lebaran berapa Pak harganya biasa belinya nih? Ya 75. 85 ya? Kira 85 Pak ya, sekarang turun Pak ya. Selain itu, permintaan telur dari luar kota Merauke juga menurun, sementara jumlah telur yang dipasok peternak ayam melimpah. Himpunan Peternak Ayam Ras Merauke HIPAR menjelang Ramadan memproduksi hingga 3.500 rak telur per hari dari 45 peternak ayam, sehingga kebutuhan warga terpenuhi untuk merayakan Idul Fitri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memperingati Hari Pendidikan Nasional di Timika,
Puluhan pelajar bersama anggota Polairut Polres Mimika menanam pohon bakau di Pelabuhan Pomako, Sabtu lalu. 500 bibit pohon bakau ditanam di area hutan bakau di kawasan pesisir untuk mencegah abrasi dan menciptakan ekosistem bagi satwa laut. Area Pelabuhan Pomako masuk dalam salah satu kawasan hutan lindung yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Jumlah keseluruhan yang melaksanakan kegiatan kemarin dari Pramuka adalah sebanyak 70 orang. Kemudian penanaman ini dimaksud untuk dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh anak-anak Pramuka dengan cara menanam pohon bakau. Nah, harapan kami dan harapan daripada kami sekalian bahwa dengan penanaman pohon bakau ini akan menumbuhkan kesadaran kepada kami semua warga Timika maupun masyarakat di sekitar areal Pomako, perikanan maupun di sepanjang pesisir pantai untuk mari kami bersama-sama memelihara pohon bakau karena ini akan berguna di kemudian hari bagi generasi-generasi kami. Tanaman bakau dikenal mampu mencegah abrasi laut. Bila tumbuh subur dan tidak ditebang secara sembarangan, tanaman bakau ini akan menjadi habitat dan ekosistem satwa tertentu, seperti kepiting, udang, dan ikan. Melestarikan hutan bakau sama dengan merawat kehidupan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.